edisi Sabtu 4 April 2026. Kami sampaikan sari berita pagi ini. Tim penggerak PKK Benar Meriah dorong edukasi dan pencegahan tuberkulosis. TNI pasang bronjong pada Jalan Amblas di Benar Meriah. Warta Tanoh Gayo turut dirilai RRI Rimbaraya dan disiarkan melalui YouTube RRI Takengon Channel. Bersama saya Madiana, inilah berita selengkapnya. Tim penggerak PKK Benar Meriah dorong edukasi dan pencegahan tuberkulosis. Ketua TPPKK Kabupaten Benar Meriah Nyonya Mutia Fauziah Tagor menghadiri seminar dalam rangka peringatan Hari Tuberkulosis Sedunia yang digelar di Puskesmas Kecamatan Bukit. Kegiatan tersebut bertujuan meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pencegahan dan pengobatan tuberkulosis atau TB. Dalam kesempatan itu, Mutia menegaskan komitmen TPPKK untuk terus mendukung program pemerintah dalam menekan angka kasus tuberkulosis. Seminar peringatan Hari Tuberkulosis Sedunia itu dihadiri tenaga kesehatan Puskesmas Bukit serta masyarakat setempat. Selain penyuluhan, kegiatan juga diisi dengan pemeriksaan kesehatan gratis dan sosialisasi terkait bahaya serta penanganan TB. Alfi Sahrin, RRI Takengon, melaporkan. TNI pasang bronjong pada Jalan Amblas di Benar Meriah. Prajurit Koramil 05 Permata melaksanakan kegiatan pemasangan bronjong di wilayah Kecamatan Benar Kelipa sebagai upaya penanggulangan erosi serta penguatan struktur tanah di daerah rawan longsor. Dan Ramil 05 Permata Kapten Infanteri Abdul Aziz mengatakan pemasangan bronjong di titik longsor pasca bencana untuk menguatkan struktur tanah serta mencegah terjadinya longsor susulan di musim penghujan. Akses jalan tersebut merupakan jalan kampung yang sering dilintasi oleh masyarakat. Dengan dilakukannya pemasangan bronjong, nantinya jalan tersebut secara bertahap akan dilakukan perbaikan sehingga tidak membahayakan saat dilintasi. Pengerjaan dilakukan secara gotong royong bersama masyarakat setempat sehingga selain mempercepat proses pengerjaan, juga mempererat hubungan antara prajurit TNI dari Koramil 05 Permata dengan warga sekitar. Pihaknya juga menghimbau kepada masyarakat yang melintas di titik tersebut agar berhati-hati karena jalan sempit dan rawan terjadinya kecelakaan. Bambang Syahputra, RRI Takengon, melaporkan. Wakil Bupati Aceh Tengah salurkan bantuan korban kebakaran. Wakil Bupati Aceh Tengah Muhsin Hasan kembali mengunjungi korban kebakaran yang menghanguskan satu unit rumah di Kampung Mengaya, Kecamatan Bintang. Kebakaran yang terjadi Kamis kemarin diduga akibat korsleting listrik saat pemilik rumah Mustafa Perwira bersama keluarga sedang berada di kebun. Seluruh isi rumah, termasuk dokumen penting, ludes terbakar. Hanya satu unit sepeda motor yang berhasil diselamatkan karena terparkir di luar rumah. Selain lokasi rumah yang cukup jauh dari pemukiman warga, upaya pemadaman juga sempat terkendala karena warga tidak segera mengetahui kejadian tersebut. Meski begitu, petugas damkar dari Pos Bintang bergerak cepat ke lokasi. Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah menyalurkan berbagai bantuan. Dinas Dukcapil langsung mengganti dokumen kependudukan korban, sementara Dinas Sosial memberikan bantuan material bangunan, sembako, dan pakaian. Masalah administrasi sudah menyulut kita pemerintah aktif. Masalah dijajah, masalah nikah, masalah tanah, masalah. Jadi kami segini, para Bapak Kepala DPD, Bapak Kepala Dinas Kependudukan, Sekretaris Baitul Mal, ini aktif mengesahkan. BPBD turut menyalurkan bantuan masa panik berupa uang tunai 2 juta rupiah dan sembako. Selain itu, Baitul Mal juga memberikan bantuan tunai 2,5 juta rupiah kepada korban. Wakil Bupati Aceh Tengah Muhsin menyampaikan keprihatinannya dan berharap bantuan yang diberikan dapat meringankan beban korban untuk sementara waktu. Alfi Sahrin, RRI Takengon, melaporkan. Bupati Aceh Tengah ikut entry meeting pemeriksaan laporan kebijakan keuangan pemerintah daerah atau LKPD tahun 2025.
Bupati Aceh Tengah mengikuti entry meeting pemeriksaan laporan keuangan pemerintah daerah LKP di tahun 2025 secara daring di Comment Center Dinas Kominfo Aceh Tengah kemarin. Kegiatan ini menjadi langkah awal dalam proses pemeriksaan oleh BPK sebagai upaya memperkuat transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Turut hadir Ketua DPRK, Sekda, para asisten, serta sejumlah kepala perangkat daerah terkait. Kepala Keuangan Aceh Tengah Gunawan Putra mengatakan Aceh Tengah masuk dalam salah satu wilayah pemeriksaan BPK. Dalam waktu dekat akan turun tim dari BPK Perwakilan Aceh untuk melakukan pemeriksaan terhadap LKP di 2025. Ini termasuk juga jadi Aceh Tengah masuk dalam salah satu wilayah pemeriksaan BPK. Jadi di sini sebenarnya kita dalam waktu dekat akan turun tim dari BPK, khususnya dari tim BPK Perwakilan Aceh, untuk melakukan pemeriksaan terinci terhadap laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Tengah tahun 2025. Pemerintah Aceh Tengah berkomitmen mendukung penuh proses pemeriksaan dengan menyajikan data yang akurat dan tepat waktu guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan terpercaya. Muhammad Sanusi, RRI Takengon melaporkan. Pemerintah Kabupaten Gayo Lues bahas isu strategis yang berkembang di masyarakat. Perhatian fokus terhadap meluasnya praktek judi online dan penyalahgunaan narkotika. Pemerintah Kabupaten Gayo Lues menaruh perhatian serius terhadap maraknya praktik judi online dan penyalahgunaan narkotika yang dinilai mengancam masa depan masyarakat, khususnya generasi muda di negeri Seribu Bukit tersebut. Bupati Gayo Lues Suhaidi menyebut perhatian difokuskan pada semakin meluasnya praktik judi online dan penyalahgunaan narkoba yang disebut telah merambah ke hampir seluruh lapisan masyarakat, termasuk aparatur negara. Suhaidi menegaskan, persoalan itu bukan sekedar pelanggaran hukum, melainkan ancaman serius terhadap moral dan masa depan daerah. Ia menekankan pentingnya langkah konkret dan kolaboratif dari seluruh pihak untuk menekan laju penyebaran kedua masalah tersebut. Hal itu menjadi wujud komitmen bersama antara pemerintah daerah, aparat penegak hukum, dan pemangku kepentingan dalam menjaga ketertiban dan keamanan wilayah. Alfi Sahrin, RRI Takengon, melaporkan. Sat Brimob Polda Aceh latihan di pedalaman Aceh Utara dan mengikuti pelatihan di Cot Giri, Kabupaten Aceh Utara. Sebanyak 144 personil dari jajaran Satbrimob Kepolisian Daerah Polda Aceh saat ini sedang mengikuti pelatihan Warfare dan Kolaborasi Quick Respon Pelayanan, Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Kamtibmas dalam rangka menjaga dan meningkatkan kemampuan personil. Adapun pelatihan tersebut berpusat di Cot Giri, Kabupaten Aceh Utara. Kapolda Aceh Irjen Pol Marzuki Ali Basyah memastikan seluruh rangkaian latihan dilaksanakan secara sistematis dengan skenario yang mendekati kondisi nyata di lapangan. Personel dituntut mampu beradaptasi dengan lingkungan, memanfaatkan sumber daya alam secara efektif, serta menjaga koordinasi tim dalam berbagai tekanan situasi. Menurut Kapolda, latihan ini menjadi sangat relevan dan strategis sebagai sarana untuk membekali personil dengan kemampuan taktis dan teknis dalam operasi di medan hutan. Kami melaksanakan maintenance kemampuan Brimob. Seorang pasukan yang profesional itu memang harus terlatih, dilatihkan, dijaga betul. Masyarakat dihimbau agar tidak khawatir terhadap aktivitas latihan yang berlangsung karena selama pelaksanaan kegiatan hanya digunakan peluru hampa serta ledakan ringan sebagai simulasi guna menggambarkan kondisi di medan sebenarnya. Dari Banda Aceh, Tisi Melidia Putri melaporkan. Terima kasih Anda telah mendengarkan Warta Tanoh Gayo RRI Takengon. Update informasi terkini Anda melalui website rri.co.id dan Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI melalui aplikasi RRI Digital. Sebelum mengakhiri berita pagi ini, kami sampaikan sari berita. Tim penggerak PKK Bener Meriah dorong edukasi dan pencegahan tuberkulosis. TNI pasang bronjong pada Jalan Amblas di Bener Meriah.
Berita selanjutnya dapat Anda ikuti pada pukul 7 waktu Indonesia Barat melalui Pro 3 RRI. Saya Madiana mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.